Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Ibu dan anak warga negara Amerika Serikat terlibat keributan dengan pengendara yang ditabraknya di lampu merah kawasan Badung. Gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg saat ini sulit didapatkan di Denpasar. Berbagai aktivitas dilakukan wisatawan saat berlibur ke Pulau Bali. Salah satunya berwisata dengan mengendarai mobil VW Safari tua. Gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg saat ini sulit didapatkan di Denpasar, Bali. Kelangkaan terjadi sejak akhir pekan lalu dan hingga saat ini warga masih kesulitan membeli gas LPG bersubsidi. Siti Nursyah, salah satu pedagang gas LPG di kawasan Jalan Plawe, Denpasar, mengatakan sejak Jumat lalu ia sulit mendapatkan gas LPG bersubsidi. Ia juga mengeluhkan naiknya harga LPG. Dalam kondisi normal, harga jual dari agen sebesar Rp18.000 per tabung. Namun kini harga per tabung mencapai Rp22.000. Nyarinya Pak? Ya hari Jumat. Hari Jumat ya? Biasanya berapa dapat pasokan? Berapa tabung biasanya? Kalau 22 ya? Tapi sekarang? 200. Nggak ada ya? Ini ditawarin. Harganya. Berapa harganya? Ditawarin. Berapa? 22. 22. Biasanya berapa? Biasanya kan 18.500. Naik harganya ya? Iya. Sejumlah pedagang kaki lima di Denpasar mulai mengeluhkan kelangkaan dan mahalnya LPG. Mereka juga tidak mau menaikkan harga makanan kendati harga tabung gas LPG 3 kg kini naik antara Rp23 hingga Rp25.000 per tabung. Susah sekali. Kemana aja Pak nyarinya Pak? Ya pokoknya keliling dah aku di Pasar Barat itu terutama. Dan Pasar Barat? Ya. Kalau nemu nggak biasanya? Ya nemu tapi kalau nyari ke pelosok itu dah gang-gang kecil ya. Kalau di dalam tuh mengurangi. Harganya berapa sih Pak kalau udah dapat? Harganya dapat 23 kemarin. 23 ya? Tapi sekarang naik apa turun harganya Pak? Kurang tahu kalau sekarang. Kalau kemarin aku. Kemarin tuh naik udah naik? Ya udah naik. Apa namanya kalau Bapak sebagai pedagang kecil ini pengaruh nggak sih Pak? Kalau Ya pengaruh sekali. pengaruh ya? Berkurang? Iya. Kelangkaan tabung LPG 3 kg juga menyebabkan kepanikan warga. Mereka menyerbu mobil penyalur LPG di kawasan Jalan Gunung Merapi, Denpasar Barat. Mereka berebut gas LPG karena khawatir tidak kebagian. Warga hanya diperbolehkan membeli satu tabung gas LPG dengan harga eceran tertinggi Rp18.000. Tiga-tiganya kosong Pak. Di sini dapatnya berapa Pak? Ini bersatunya. Satu aja. Ini kemarin saya nyari. Ya 2-3 hari nyari ini. Kalau saya nah, malam ini tadi habis juga di rumah. Baru saya mau dapat. Oh. Tadi saya keliling terus Pak. Oh gitu. Tadi saya keliling. Semua kosong Pak. Cuma kosong. Dapat ada kosong di daerah Pak Asrawi di mana banyak kosong. Hari ini loh dilihat semua bingung cari gasnya. Sudah ke berapa toko mungkin Pak? Ada 5 toko ya. Sudah keliling dari daerah. Hasilnya nih. Hasilnya semua kosong. Oh kosong ada yang ini. Ini nyari lagi atau bagaimana? Siapa saya mau cari ya gitu pakai pasak gimana? Sampai dapat berarti Pak ya? Iya. Ini ada rencana nggak Pak kalau seumpama nanti salah satu warung mungkin naikin harga tinggi, Bapak tetap beli gas mungkin? Ya untuk kebutuhan gimana tapi jangan terlalu banyak lah. 2.000 dapat. Belum diketahui pasti kapan kelangkaan LPG 3 kg berakhir. Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk membenahi jalur distribusi dan menambah pasokan gas LPG subsidi. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Jumlah kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Karangasem meningkat dalam 4 bulan terakhir.
Tahun ini, Dinas Kesehatan Karangasem mencatat sekitar 12.350 kasus ISPA. Dan jumlah ini meningkat drastis dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai sekitar 9.800 kasus. Meningkatnya penderita ISPA terlihat dari data di Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem. Per bulan rata-rata ratusan pasien ISPA dirawat baik rawat inap maupun rawat jalan. Hingga April 2023, RSUD Karangasem mengobati sekitar 1.000 pasien dan separuhnya rawat jalan. Untuk ISPA yang ada di RSUD kami dari bulan Januari sampai April itu jumlahnya sekitar 1.052 orang pasiennya, di mana untuk rawat jalan ada 505 pasien dan rawat inap 547. Jadi yang datang ke rumah sakit itu lebih banyak yang berat. Jadi yang opname atau MRS yang lebih banyak, di antaranya 547. Nah, mungkin karena kita kan tahu sendiri bahwa layanan kesehatan itu ada FKTP dan juga ada rumah sakit. Nah, mungkin data juga ada di FKTP yang ringan-ringan kemungkinan masih berobat di puskesmas atau klinik, sehingga yang datang ke rumah sakit itu adalah yang rujukan-rujukan yang memang sudah tidak bisa ditangani di FKTP setempat. Kondisi cuaca yang buruk dan tidak menentu menjadi penyebab meningkatnya kasus ISPA. Diperkirakan jumlah kasus ISPA di Karangasem akan terus meningkat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Berbagai kegiatan digelar untuk mengisi waktu liburan kenaikan kelas di tingkat sekolah dasar hingga menengah ke atas. Salah satunya lomba olahraga tradisional yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, Bali. Selain menghibur, kegiatan ini juga memperkenalkan kembali olahraga tradisional kepada anak-anak sejak dini. Anak-anak tampak menyenangi kegiatan ini setelah beberapa hari berkutat dengan soal ujian sekolah. Banget karena tumben juga ikut, jadi ada pengalaman juga sih. Ini ikut lomba apa namanya? Lomba jantre, cuman kan jantre banyak ya, ada dibagi kayak deduplak, trompa, tajok, galo-galo, balok, masih banyak lagi. Apa yang diikutin? Saya kemarin kebetulan ikut trompa, sama sekarang ikut galo-galo. Senang deh ikut lomba ini? Senang. Ya, apa yang buat senangnya? Karena bisa cari teman juga, bisa kenalan sama orang banyak, bisa tahu gimana sih cara mainnya gitu. Awalnya deg-degan sih, cuman pas main sama teman-teman ya bisa lah, pede. Itu menang apa kalah tadi? Menang 5-5 sama 7. Ya, semoga kalau bisa lebih dilestarikan gitu kan ya. Abis itu mainnya juga asik kok. Jadi asik, ya? Bisa sama teman-teman juga, bisa lagi ada waktu luang bisa dimainin sama teman-teman. Nggak malu ikut lomba tradisional gini? Enggak sih, malah senang. Lomba olahraga tradisional mengajarkan banyak hal, salah satunya kekompakan serta tantangan. Ikuti amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang objek kemajuan kebudayaan, salah satunya itu di permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah itu juga kita tujuannya agar memperoleh atlet-atlet yang akan menjadi duta Badung untuk dilombakan di tingkat provinsi Bali pada ajang Pekan Kebudayaan Daerah Jantre Tradisi Bali di Provinsi Bali yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 Juni di lapangan Bajra Sandi. Itu lari deduplak, lari tajok, lari teropak panjang dan lari balok itu di tanggal 24. Kemudian di tanggal 1 Juli itu lomba megale-gale. Olahraga tradisional yang diperlombakan antara lain tajok, trompa, megale-gale, lari balok kayu hingga deduplak. Megale-gale banyak diminati anak-anak karena lebih atraktif dan tidak menggunakan alat. Permainan ini menuntut kekompakan untuk menghalangi lawan agar tidak bisa melewati garis pertahanan. Kegiatan berlangsung dari tanggal 5 hingga 7 Juni dan melibatkan pelajar tingkat SMP dari 32 sekolah se-Kabupaten Badung. Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung berharap kegiatan ini bisa melestarikan lomba permainan tradisional Bali.
Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung.